Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Yeli Ramalisa, SPD MSc, sebagai dosen mata kuliah persamaan diferensial. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Laili dengan ujung NIM A1C222058. Baiklah, untuk soal yang nomor 1, itu adalah selesaikan permasalahan berikut. Y dikali ln y dx dikurang 5x dy sama dengan 0. Nah, dimana yang pertama tuh kita harus pisahkan dulu variabel x dan y-nya. Nah, setelah itu maka dapatlah dy per dx sama dengan y kali ln y per 5x. Nah, setelah itu kita pisahkan dulu variabelnya menjadi bentuk integral dengan cara yaitu jadinya dy per y ln y sama dengan dx per 5x. Nah, setelah itu kita misalkan u itu adalah ln y dan sehingga du-nya itu sama dengan 1 per y dy. Nah, setelah itu kita integralkan dulu untuk sisi kanan dan sisi kirinya. Jadi untuk sisi kirinya itu jadinya integral du per u sama dengan ln dikali nilai mutlak u sama dengan ln nilai mutlak ln kali y. Nah, setelah sisi kirinya kita integralkan lagi untuk sisi kanannya. Jadinya integral dx per 5x sama dengan 1 per 5 ln nilai mutlak x. Nah, setelah itu dapatlah gabungan dari hasil kedua integralnya, yaitu ln nilai mutlak ln kali y sama dengan 1 per 5 ln dikali nilai mutlak x ditambah c. Nah, setelah itu maka untuk menghilangkan logaritmanya jadinya nilai ln kali y, nilai mutlak ln kali y sama dengan ax pangkat 1 per 5. Maka A sama dengan E pangkat C itu merupakan konstantanya. Nah, jadi untuk persamaan akhirnya yaitu ln y sama dengan plus minus ax pangkat 1 per 5. Untuk soal nomor 2 yaitu d pangkat 2y per dx pangkat 2 dikurang 5 dy per dx ditambah 6y sama dengan 0. Nah, untuk langkah yang pertama, kita misalkan terlebih dahulu untuk yx itu sama dengan e pangkat rx. Nah, setelah itu kita substitusikan yx sama dengan e pangkat rx itu ke dalam persamaan diferensial tadi. Nah, maka untuk d pangkat 2y per dx pangkat 2 itu menjadi r pangkat 2 e pangkat rx dikurang dengan 5 re pangkat rx ditambah 6e pangkat rx sama dengan 0. Nah, setelah itu kita keluarkan yang rx itu, maka jadi r pangkat 2 dikurang 5r ditambah 6 sama dengan 0. Nah, setelah itu kita selesaikan persamaan kuadrat ini dengan cara faktor. Maka faktornya yaitu r kurang 2 dikali r kurang 3 sama dengan 0. Maka dapatlah untuk r1-nya itu 2 dan r2-nya itu adalah 3. Nah, karena kita sudah mendapatkan 2r tadi atau dua akarnya, maka untuk solusi umum dari persamaan diferensial tersebut yaitu yx sama dengan c1e pangkat 2x ditambah c2e pangkat 3x. Baiklah, selanjutnya untuk soal nomor 3, di mana soalnya yaitu selesaikan persamaan diferensial berikut, yaitu turunan kedua y dikurang 5 kali turunan pertama y ditambah 2y sama dengan 0. Nah, untuk langkah pertama dalam penyelesaiannya kita misalkan dulu untuk y sama dengan e pangkat rt dan untuk r itu merupakan konstanta. Nah, maka kita masukkan ke dalam persamaan diferensial tadi, maka dapatlah r pangkat 2 e pangkat rt dikurang 10 re pangkat rt ditambah 2e pangkat rt sama dengan 0. Nah, setelah itu kita bisa mengeluarkan e pangkat rt-nya, maka jadilah r pangkat 2 dikurang 10r tambah 2 sama dengan 0. Nah, setelah itu kita selesaikan persamaan yang sudah kita dapatkan tadi dengan menggunakan rumus kuadrat atau
R sama dengan minus B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Nah, maka dapatlah itu R sama dengan minus dikali minus 10 plus minus akar minus 10 pangkat 2 dikurang 4 dikali 1 dikali 2 per 2 kali 1. Dimana tadi kan minus 10 itu merupakan B dan 4 itu merupakan dari rumus, 1 itu adalah A dan 2 merupakan C. Nah, setelah itu dapatlah R-nya sama dengan 10 plus minus akar 100 dikurang 8 per 2. Setelah itu dapatlah untuk R-nya itu adalah 5 plus minus akar 23. Nah, setelah kita mendapatkan R-nya, kita mencari solusi umumnya, yaitu R1 kan sama dengan 5 tambah akar 23. Terus untuk R2-nya kan 5 dikurang akar 23. Nah, jadi untuk solusi umum dari persamaan diferensial itu yaitu Y dalam kurung T sama dengan C1E pangkat 5 ditambah akar 23 T ditambah C2 E pangkat 5 dikurang akar 23 dikali T. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai soal nomor 4, dimana soalnya yaitu selesaikan persamaan diferensial berikut. 8 dikali turunan kedua Y dikurang 4Y sama dengan 0 saat Y minus 1 sama dengan 2 dan Y turunan pertama minus 1 sama dengan minus 2. Nah, untuk penyelesaiannya, maka untuk Y turunan kedua itu kita bisa menggantikan dengan R. Maka dapatlah 8R kuadrat dikurang 4 sama dengan 0. Jadi untuk R kuadrat sama dengan setengah. R sama dengan plus minus 1 per 2, maka dapatlah plus minus akar 2 per 2. Nah, untuk solusi umumnya yaitu YX sama dengan C1E pangkat akar 2 per 2X ditambah C2E pangkat minus akar 2 per 2X. Nah, tadi kan di soalnya yaitu kan dikatakan Y minus 1 sama dengan 2 dan Y turunan pertama minus 1 sama dengan minus 2. Nah, pertama kita hitungkan dulu untuk turunan Y-nya. Maka dapatlah Y turunan pertama sama dengan C1 akar 2 per 2 E pangkat akar 2 per 2 X dikurang C2 akar 2 per 2 E pangkat minus akar 2 per 2X. Nah, untuk kondisi yang Y plus 1 sama dengan 2, maka dapatlah Y plus 1 sama dengan C1E pangkat minus akar 2 per 2 ditambah C2E pangkat akar 2 per 2 sama dengan 2. Nah, untuk Y turunan pertama minus 1 sama dengan minus 2, maka dapatlah kita substitusikan kan X-nya sama dengan minus 1. Jadi C1 akar 2 per 2 E dikali dengan minus E pangkat minus akar 2 per 2 dikurang C2 akar 2 per 2 E pangkat akar 2 per 2 sama dengan minus 2. Maka dari persamaan pertama kita dapat menyatakan untuk C1-nya yaitu C1 sama dengan 2 dikurang C2 E pangkat akar 2 per 2 E pangkat akar 2 per 2. Nah, setelah itu kita substitusikan C1 ke persamaan kedua. Maka dapatlah 2 dikurang C2E pangkat akar 2 per 2 terus dikali dengan akar 2 per 2 E dikali dengan minus akar 3 per 2 dikurang C2 dikali akar 2 per 2 dikali E pangkat akar 2 per 2 sama dengan min 2. Setelah itu kita sederhanakan. Nah, setelah kita sederhanakan, maka dapatlah solusi akhirnya yaitu YX sama dengan C1E pangkat akar 2 per 2 ditambah C2 dikali E pangkat minus akar 2 per 2 sama minus akar 2 per 2X. Maka saya akan menjelaskan soal nomor 5, di mana soalnya adalah selesaikan persamaan diferensial berikut, yaitu turunan kedua Y ditambah 2 kali turunan pertama Y ditambah 4Y sama dengan 0 saat Y0 sama dengan 1 dan Y turunan pertama 0 sama dengan minus 1. Nah, penyelesaiannya yang pertama kita misalkan dulu Y sama dengan E pangkat RT. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam persamaan diferensial yang ada pada soal. Maka dapatlah R pangkat 2 ditambah 2R tambah 4 sama dengan 0. Setelah itu kita menggunakan rumus kuadrat untuk mencari hasilnya, di mana rumus kuadrat yaitu R sama dengan minus B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Di mana tadi A-nya adalah 1, B-nya adalah 2, dan C-nya adalah 4.
setelah itu kita masukkan ke dalam rumus kuadratnya. Jadi R sama dengan minus 2 plus minus akar 2 pangkat 2 dikurang 4 kali 1 dikali 4 per 2 kali 1. Maka dapatlah hasil untuk R-nya itu adalah minus 1 plus minus imajiner akar 3. Nah, setelah itu kita mencari solusi umumnya, yaitu dapatlah Y dalam kurung T sama dengan E pangkat minus T dikali C1 cos dikali akar 3T ditambah C2 sin dikali akar 3T. Nah, setelah itu kita hitung turunan untuk Y, turunan pertama Y. Jadinya turunan pertama Y sama dengan D per DT dikali E pangkat T dikali C1 cos dikali akar 3T ditambah C2 sin dikali akar 3T. Nah, maka dapatlah turunan pertama Y sama dengan E pangkat minus T dikali minus C1 cos dikali akar 3T dikurang C2 sin dikali akar 3T ditambah dengan E pangkat T dikali dengan minus C1 akar 3 sin dikali akar 3T ditambah C2 akar 3 cos dikali dengan akar 3T. Maka setelah itu kita sederhanakan, maka dapatlah untuk turunan pertama Y-nya yaitu E pangkat minus T dikali dengan minus C1 ditambah C2 akar 3 cos dikali akar 3T ditambah minus C2 dikurang C1 akar 3 sin dikali akar 3T. Nah, setelah kita mendapatkan turunan pertama Y-nya itu, selanjutnya kita cari untuk di saat Y0 sama dengan 1. Maka dapatlah Y0 sama dengan E pangkat 0 dikali C1 cos kali 0 ditambah C2 sin dikali 0, maka dapatlah C1-nya sama dengan 1. Nah, setelah itu kita hitungkan lagi untuk turunan pertama Y 0 sama dengan minus 1, maka dapatlah E pangkat 0 dikali minus C1 ditambah C2 dikali C2 akar 3 kali cos kali 0 ditambah minus C2 dikurang C1 akar 3 sin dikali 0. Maka dapatlah min C1 ditambah C2 akar 3 sama dengan 1. Setelah itu kita substitusikan untuk nilai C1-nya. Maka dapatlah minus 1 ditambah C2 akar 3 sama dengan minus 1. Untuk C2 akar 3 sama dengan 0. Dan untuk C2-nya sama dengan 0. Maka solusi akhir dari persamaan diferensial yang ada pada soal yaitu Y dalam kurung T sama dengan E pangkat minus T dikali 1 kali cos kali akar 3T ditambah 0 dikali sin akar 3T. Maka dapatlah hasilnya E pangkat minus T cos dikali akar 3T. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai 5 soal yang sudah saya buat dan penyelesaiannya. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.